بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه سلام الله عليكم أبدا دائما ما بقيت وبقي الليل والنهار. أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini malam yang paling bersejarah dari malam-malam Islam. Malam ini malam yang selalu dikenang oleh para a'immatul athhar dan sebelumnya oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini malam 10 Muharram atau malam Ashura, di mana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan para keluarga beliau, putri-putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dengan para sahabatnya yang sangat sedikit bilangannya, dikepung oleh puluhan ribu pasukan yang ingin membantai dan menghabiskan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini adalah malam yang Al-Imam Husain memerintahkan saudaranya Abul Fadl Abbas untuk memberitahu kepada mereka musuh-musuh Allah pasukan Umar bin Sa'ad agar malam ini jangan kalian memulai memerangi kita, karena malam ini akan kita habiskan, kata beliau Imam Husain, kita akan habiskan dengan doa, salat dan membaca Al-Quran. Malam ini Al-Imam Husain menghabiskan waktunya untuk salat dan membaca Al-Quran, dan begitu pula Zainab, Sukainah, Fatimah Sughra, Rabab, Laila dan semua putri-putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Besok adalah hari pembantaian. Besok adalah hari yang telah ditunggu oleh Al-Imam Husain. Besok adalah hari yang Al-Imam Husain telah diberitahu jauh oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi, oleh ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bahkan oleh Zahra, oleh saudaranya Al-Imam Al-Hasan. Imam Husain besok tahu apa yang akan terjadi. Dan malam ini juga Imam Husain, malam Ashura ini terakhir kalinya Al-Imam Husain mengumpulkan seluruh sahabatnya
guna untuk mengatakan kepada mereka semua, hai para sahabat-sahabatku. Dalam khutbah singkat beliau bersabda, aku tidak menemukan keluarga seperti kalian, tidak menemukan sahabat seperti kalian dalam setia dan semuanya. Kalian tahukah bahwa musuh-musuh Allah sekian banyak ini, mereka cuma mengharapkan aku. Kalau mereka telah mampu membunuh aku, mereka akan tinggalkan yang lain. Karena itu di malam yang gelap semacam ini, aku izinkan kalian semua untuk pulang ke rumah kalian masing-masing. Biarkan aku sendiri menghadapi mereka. Kalian jangan terlibat, dan telah kuizinkan. Ketika Imam Husain menyampaikan khutbah semacam ini, terdengar suara gemuruh. Para sahabat beliau, para keluarga beliau semua menangis histeris. Semua mempunyai ungkapan yang hampir sama. Titiknya, poinnya ialah, demi Allah wahai Abu Abdillah, kami tidak pernah akan meninggalkan engkau di tempat ini sendirian. Apakah alasan kami ketika bertemu datukmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kalau kami meninggalkan kamu di malam ini? Demi Allah kami akan mati bersamamu. Ada sahabatnya yang bangun teriak, kalau aku dibunuh, kemudian dicincang badanku, dihidupkan lagi, kemudian dibunuh beribu kali, tetap aku enggak mundur, tetap aku akan membela engkau wahai putra Fatimah. Malam ini malam Asyura dan besok pembantaian. Ini yang sebagian para sahabat Imam di tengah malam nanti ada yang bergurau. Ia bergurau dengan kawannya, sehingga kawannya sempat menegur, kenapa kamu bergurau malam semacam ini? Ini bukan waktunya untuk bergurau. Lihatlah musuh-musuh Allah. Kata sahabat Imam Husain, aku tidak pernah bergurau. Semua orang yang kenal aku tahu, dalam masa mudaku, masa tua, aku tidak pernah bergurau. Tetapi kenapa kita enggak bahagia malam ini? Dia bilang, bukankah antara kita dengan surga tinggal malam ini saja? Kalau malam ini selesai, besok matahari terbit, itulah kita akan berangkat ke surga. Tidakkah kita sambut malam ini dengan gembira? Kita akan ke surga, ketemu dengan Dato' Husain Al-Habibul Mustafa. Malam ini adalah malam Asyura ayyuhal akhawat, dan besok adalah pembantaian. Tetapi ketika kita membicarakan Asyura, membicarakan pengorbanan Imam Husain dengan para keluarga dan sahabatnya, ketika kita membicarakan kekejaman musuh-musuh Allah saat itu, besok pagi ini Asyura ketika terjadi tahun 61, mereka tidak puas hanya membunuh keluarga Rasul. Mereka tidak puas hanya memisahkan roh dari jasad, tapi mereka itu memisahkan kepala dari jasad mereka para syuhada, dan termasuk kepala Al-Imam Husain. Tidak cukup setelah mereka memisahkan kepala, mereka menginjak-injak dada, menginjak-injak jasad para syuhada. Umar bin Sa'ad memanggil 10 pasukan kudanya seraya berkata dengan bait syairnya, wahai kuda-kuda dan penunggangnya, kalau kalian ingin pergi cepat ke surga, injaklah jasad Al-Husain. Besok ini adalah pemisahan kepala dengan jasad. Karena itu malam ini akan saya bicarakan perjalanan kepala suci Al-Imam Husain semenjak dilahirkan oleh Zahra dan sampai terakhir dikumpulkan oleh Zainal Abidin di hari 40 di Karbala dengan jasadnya. Agar kita tahu kebesaran Al-Imam Husain, agar kita tahu sekaligus kebejatan dan kezaliman musuh-musuh Allah yang tidak pernah meninggalkan sesuatu kecuali mereka bantai. Besok kepala Imam Husain akan dipisah dengan jasadnya. Kepala yang selalu dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leher yang selalu dicium oleh Rasulullah. Bibir yang selalu dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok akan dibantai oleh musuh-musuh Allah.
kepala ini pertama berada dalam pangkuan Zahra ketika beliau melahirkan Husain. Ketika Zahra menyambut kelahiran Imam Husain, setelah lahir spontan kepala itu dipangku dalam pangkuan Zahra. Beliau mencium berkali-kali kepala itu. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala itu pindah dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dada Rasulullah mengadzani telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri, dan kepala itu nempel pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil oleh Al-Imam Ali, dan kepala itu ada dalam pangkuan ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib sambil mencium Imam Ali putra yang baru lahir. Kembali kepala itu di pangkuan Rasul, tapi kali ini beliau bukan mengadzani, tapi beliau menangisi kepala itu. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis sementara baru memperoleh cucu ya Muhammad? Beliau hanya berkata, Jibril datang memberi kabar kepadaku bahwa anakku ini kelak bakal dibantai oleh umatku, dan Rasul mencium lagi kepala Husain. Kepala itu ada di pangkuan Rasul dan di dada Rasul ketika Rasul khutbah di mimbar menyampaikan risalah Rasul, risalah Allah. Kepala itu biasanya naik ditempelkan di kepala Rasul ketika Rasul sujud. Kepala itu diletakkan di dada Rasul ketika Rasul memegang beliau sambil menciumnya. Kepala itu ada pada pundak Rasul ketika Rasul duduk bersini menjadikan Husain untuk naik di atas. Kemudian ada orang yang lewat seraya berkata, "Ni'mal markub." Sebaik-baik kendaraan ini Rasul membuat Husain naik di sini. Tapi Rasulullah menyebutkan kepada Husain dan abangnya, wa ni'mar rakibani huma. Sebaik-baik yang menaiki adalah mereka berdua, Hasan dan Husain. Rasul sujud salat dilamakan karena Husain ada di kepala Rasul. Dan Husain selalu menempelkan pipinya ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus perjalanan kepala ini sampai akhirnya kepala itu ada di dada Rasulullah ketika Rasulullah di akhir hayatnya, ketika Husain berada di dada Rasulullah, ketika Siti Fatimah ingin mengangkat kepala Imam Husain agar enggak memberatkan Rasulullah yang di akhir hayatnya. Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, kemudian Rasul memeluknya, berkata kepada Zahra, jangan diangkat, jangan diangkat, li'atazawwada minhu wa yatazawwada minni, agar mengambil bekal dariku. Kemudian Rasul meletakkan kepala itu di dada beliau di akhir hayat beliau. Kemudian beliau menangis. Dalam tangisannya beliau berkata, mali wali Yazid la barakallah. Apa salahku dengan Yazid? Semoga Allah tidak pernah memberi barokah kepadanya. Kepala itu ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun wafat. Kepala itu berada di kaki Rasulullah sambil mencium Rasulullah, kaki Rasulullah. Kepala suci itu ketika wafat Rasul ada di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Zahra memeluknya dan meletakkan kepala itu dalam pelukan Zahra setelah wafat ayahnya Rasulullah. Kepala Imam Husain sekarang ada pada pelukan Zahra ibunya yang begitu sedih ketika wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan belum lama, setelah 70 hari, yang paling ramah sejarah mengatakan 90 hari, Siti Fatimah pun wafat dan kepala Imam Husain ada di kaki Zahra. Beliau sambil berteriak, Ummah, ana habibuku Husain. Ibuku, aku kekasihmu Husain. Tapi Fatimah telah wafat dan Sayyidina Husain, Al-Imam Husain meletakkan kepala suci itu di kaki Zahra.
Imam Ali memandikan Zahra. Setelah selesai kafan mau ditutup, Imam Ali memanggil semua putra-putrinya. Wahai Hasan, wahai Husain, wahai Zainab, Ummi Kulthum, pandang wajah ibumu yang terakhir dan pertemuan kita kelak di surga. Saat itu Imam Husain meletakkan kepalanya persis di dada Zahra. Semua anak berempat meletakkan di pangdi Zahra semuanya, sehingga Imam Ali menyebutkan, demi Allah, aku mendengarkan suara yang berkata, Ya Ali, irfa'hum an sadri Zahra, fa inna mandarahum abka ahlas sama. Hai Ali, angkat mereka ini, angkat kepala-kepala mereka dari dada Zahra. Pemandangan ini menangiskan semua penghuni langit. Kepala suci itu ada pada dada Zahra ketika Siti Zahra meninggalkan dunia ini. Kepala suci itu sering pergi bersama ayahnya Imam Ali ke kuburan Rasulullah, dan kepala itu sering diletakkan oleh Imam Husain di kuburan Rasulullah. Kepala itu sering diletakkan oleh beliau di kuburan ketika beliau ziarah kepada ibunya. Perjalanan demi perjalanan kehidupan Imam Husain, sampai akhirnya 19 Ramadan, ketika ayah beliau di mihrab ditikam oleh Ibnu Muljam dan darah begitu banyak keluar dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Husain memeluk ayahnya dan meletakkan kepala beliau di dada ayahnya yang baru tertikam oleh Ibnu Muljam. Tanggal 21 menjelang subuh Ramadan, Imam Ali meninggal, dan sebelum meninggal, sebelum syahid, Imam Husain pun memeluk dan meletakkan kepala beliau di dada ayahnya ketika berbaring sakit di hari-hari sebelum wafat. 21 Ramadan, di hari syahadahnya Imam Husain, kembali syahadahnya, Imam Ali, kembali Imam Husain meletakkan kepala itu di kaki Al-Imam Ali sambil cium dan sambil mencium dan cucuran air mata. 10 tahun berikutnya abang beliau wafat syahid, diracun oleh istrinya atas perintah Muawiyah. Imam Husain pun memeluk jasad abangnya dan sekali menempelkan kepala itu di dada suci, dada Hasan bin Ali. Wafatlah seluruh ashabul kisah, tinggal beliau sendiri. Wafatlah Rasul, wafatlah Zahra, wafatlah Ali bin Abi Thalib, wafatlah Hasan al-Mujtaba, tinggal beliau yang tersisa dari ashabul kisah. Lembaran sejarah beliau dari mulai wafat ini, dari mulai wafat abangnya Imam Hasan, terus memperoleh bermacam-macam cobaan dan tetap beliau tabah memperjuangkan agama Rasulullah, sampai pada akhirnya gubernur Madinah memaksa beliau untuk berbaiat kepada Yazid. Imam Husain menolak. Ketika beliau ingin harus meninggalkan kota Madinah, beliau pergi ke kuburan Rasulullah. Beliau letakkan kepala itu di kuburan Rasulullah. Beliau cucurkan air mata di kuburan Rasulullah. Beliau berpamit kepada Rasulullah. Beliau meletakkan kepala suci ini persis di kuburan datuknya, seraya berkata, Ya Allah, ini adalah kuburan kekasihmu Muhammad,
dan aku adalah putra dari putri kekasihmu Muhammad. Ya Allah, telah menimpa padaku bermacam-macam masalah yang kamu lebih mengetahui. Ya Allah, aku mohon kepadamu demi kuburan yang mulia ini dan yang ada dalam kuburan ini, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah, pilihkan untukku sesuatu yang dalam sesuatu itu ada kerelaanmu dan kerelaan Rasulmu. Terus berdoa, bermunajat, sehingga beliau terkena sedikit ngantuk dan menempelkan kepala suci itu di kuburan Rasulullah dan tertidur di kuburan itu sebentar. Ketika tertidur di mana? Di kuburan Rasulullah, dan meletakkan kepala suci itu di kuburan itu, sesaat ketika beliau tidur sebentar, beliau terbangun. Ketika beliau terbangun, beliau menangis. Kemudian beliau menghadap kepada kuburan. Kemudian beliau senyum. Ternyata beliau jumpa dengan Rasulullah. Dalam ketidur yang sebentar tadi itu, dengan melempelkan kepala beliau di pusara Rasul, beliau mimpi berjumpa dengan Rasul. Kemudian Rasul menghulurkan tangannya seraya berkata, "Hei anakku Husain, cepat kemari. Aku telah rindu untuk ketemu denganmu. Ayahmu, ibumu, abangmu semua rindu." Itu terakhir kepala suci diletakkan di kuburan Rasulullah. Setelah ini Imam Husain pergi meninggalkan kota Madinah. Kota Madinah ketika ditinggalkan, semua merasa sedih. Semua menangisi Al-Imam Husain. Bahkan Ummu Hani, ameh beliau, adik dari ayah beliau, adik dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Hani, ketika menghantarkan keberangkatan Al-Imam Husain, Ummu Hani berkata, wa laysa Ummu Hani wahdaha sa'ahaluha khuruj Husainin an madinati jaddihi walakinnama al-qabr syarifu wa man bihi wa mimbaruhu yabkuna min ajli faqdihi. Bukan cuma Ummu Hani yang sedih ketika Husain keluar dari kota datuknya, tetapi kuburan yang mulia ini dan yang ada dalam kuburan dan mimbar Rasul semua merintih dan menangis karena jauh dari Imam Husain. Ini perjalanan kepala suci beliau sebelum meninggalkan kota Madinah. Tetapi kepala ini semenjak awal dan sampai akhir tidak pernah lepas untuk sujud di hadapan Allah. Sekarang kita akan mengkaji sejarah kepala beliau ketika mulai di Karbala. Beliau di Karbala hari ke-9 seperti saya sebutkan beberapa hari yang lalu. Beliau tempelkan kepala itu di depan, di persis di tiang kemah beliau, sambil membersihkan, sambil membenahi pedang beliau. Kemudian setelah itu beliau telah melihat musuh-musuh begitu banyak. Beliau telah menyaksikan dahaga yang menimpa keluarga beliau dan anak-anak kecil di kemah. Beliau sandarkan kepala itu ke kemah. Di tempat itu juga beliau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap Rasul berkata, "Kemari, kemari putraku. Aku rindu denganmu." Ketika beliau bangun, beliau sampaikan ini kepada Zainab. Zainab pun nangis teriak dengan ungkapan, "Wa Muhammadah wa Aliyah wa umma wa akhaya wa Husainah." Itu malam hari ke-9. Malam ke-10 ini kepala suci itu tidak henti-hentinya hanya bersujud kepada Allah. Ini salat malam terakhir beliau. Ini beliau meletakkan kepala beliau dalam rangka sujud ke hadapan Allah.
Karena beliau berkata kepada Abul Fadl Abbas, beritahu mereka jangan menyerbu kita, karena Allah Maha mengetahui aku suka salat, aku suka membaca Al-Quran. Malam ini beliau, kepala itu tidak henti-hentinya dalam sujud ke hadapan Allah. Dan ini akhir malam tahajud beliau. Besok kepala ini telah terpisah dari jasad suci beliau. Para sahabatnya telah gugur. Sebelum peperangan dimulai, beliau sempat masih mengingatkan mereka, musuh-musuh Allah, agar mereka insaf dan kembali tidak memerangi beliau. Beliau khutbah mengenalkan diri beliau. Tahukah kalian siapa aku ini? Mereka semua berkata, kamu adalah cucu Muhammad. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian siapa datukku? Bukankah datukku Muhammad? Mereka berkata iya. Bukankah ibuku Fatimah? Mereka berkata iya. Bukankah ayahku Ali? Terus mengenalkan. Terakhir beliau menuding kepada kepala beliau. Sambil beliau berkata, alaysat hadhihi imamatu Rasulillah ana labisuha? Bukankah ini serban datukku Rasulullah sedang kupakai sekarang? Allah, kepala yang biasa dicium Rasulullah, kepala yang memakai serban Rasulullah di akhir hayatnya. Musuh-musuh Allah pun berkata, kami tahu semua itu, tapi tetap kami akan memerangi kamu. Tampil sahabatnya satu demi satu, semua gugur. Setelah itu tampil putra beliau Aliul Akbar. Beliau letakkan kepala beliau, pipi beliau di pipi Aliul Akbar sambil dipeluk. Kemudian beliau berkata kepada musuh-musuh Allah, hei, tahukah kalian siapa yang tampil sekarang ini? Manusia yang wajahnya, cara bicaranya, peranginya, akhlaknya semua persis Rasulullah. Aliul Akbar berangkat. Aliul Akbar perang. Aliul Akbar banyak membantai musuh-musuh Allah. Tidak lama kemudian Aliul Akbar mengucapkan salam pada ayahnya dari jauh. Salam bagimu wahai ayahku, sungguh aku telah memperoleh minuman dari datukku Rasulullah. Imam Husain ketika mendengar itu, beliau tahu bahwa putranya telah gugur. Beliau langsung pergi ke tempat itu. Ternyata Aliul Akbar telah terbunuh. Imam Husain mengangkat kepala itu dan meletakkan kepala beliau persis di kepala Aliul Akbar. Sambil Imam Husain berkata, ala dunya ba'daka al-afwa ma ajra'ahum ala rahman wa ala intihaki hurmati Rasulillah. Tidak ada artinya dunia setelahmu wahai putraku. Alangkah beraninya mereka memusuhi dan membunuh keluarga Rasulullah. Imam Husain memeluk dan meletakkan kepala itu di kepala beliau. Lembaran sejarah Karbala. Imam Husain mengambil anak kecil dan mencium putranya Abdullah Radhi. Toh Abdullah Radhi gugur dan beliau menangisi anak itu di pangkuannya. Semua sahabatnya gugur. Semua pembela keluarga beliau selesai habis. Beliau sendirian. Beliau pergi pamitan kepada keluarganya, kepada wanita-wanita di kemah dan anak-anak kecil, kepada Ali Zainal Abidin yang sedang sakit. Sejarah menulis, setelah beliau pamit dengan mereka, beliau tampil. Tidak lama beliau kembali, sudah mulai berlumuran darah.
banyak kena pukulan beliau. Beliau kembali ke kemah untuk berpisah sekali lagi yang terakhir dengan keluarganya. Antum bisa bayangkan saat itu ketika beliau kembali, semua mengelilingi beliau dan darah berkucuran dari wajah beliau. Kemudian Zainab sempat memeluk dan mencium kepala dan leher Abi Abdillah. Beliau berkata, wahai Sukainah, sabarlah, yang akan kalian hadapi setelah kematianku lebih dahsyat. Wahai Zainab, sabarlah, dan jaga semua anak-anak cucu Rasulullah ini, aku titipkan kepadamu, jaga mereka. Wahai Ali Zainal Abidin, jangan tinggalkan mereka, tetaplah bersama mereka. Selesai. Umar bin Sa'ad teriak, mumpung orang itu sibuk dengan keluarganya, lempar dan bunuhnya secepatnya. Ada anak panah yang bukan mengenai beliau tapi mengenai salah satu wanita, sehingga Imam Husain teriak, cepat-cepat kembali ke kemah, dan beliau kembali sendiri ke medan pertempuran. Ketika beliau baru mulai kembali, Assalamualaikum. Ketika beliau baru mulai kembali dari kemah itu, setelah menyuruh wanita semua kembali, baru pertama maju ada anak panah persis mengenai bibir suci beliau. Kemudian darah begitu banyak, beliau ambil darah itu, kemudian beliau lemparkan sambil berkata, inna hadza fika laqalilu ya Rabb. Ini semua di jalanmu sedikit ya Allah. Ini mulai menimpa kepala Abi Abdillah di Karbala. Beliau berangkat, beliau perang, membasmi bersekian kali musuh-musuh Allah. Setelah begitu bertubi-tubi beliau kena pukulan, akhirnya kepala yang selalu sujud kepada Allah, kepala yang selalu dicium oleh Zahra, oleh Rasulullah, akhirnya beliau jatuh dari kudanya dan persis mengenai pipi kanannya, kepala itu jatuh di bumi. Beliau kemudian bersender, duduk sejenak. Ketika beliau duduk dalam keadaan semacam ini, jatuh dari kudanya, baru beliau duduk, ada manusia yang terkutuk melemparkan batu besar ke kepala Imam Husain. Imam masih sibuk membersihkan darah dari kepala itu. Ada anak panah yang mengenai dadah beliau. Ketika beliau tarik anak panah itu, darah begitu banyak, beliau berkata, Bismillah wa ala Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Darah itu mengalir dari kepala beliau. Kemudian beliau membersihkan darah itu. Beliau ambil dari dadanya semua darah, beliau letakkan di wajah beliau, beliau letakkan di janggut beliau. Kemudian beliau berkata, begini aku akan ketemu datukku Rasulullah. Beliau duduk, mau bangkit, nggak mampu. Ketika beliau duduk dalam keadaan semacam ini, datang seorang bernama Malik ibn Nasr, kemudian mencacinya, kemudian menendangnya, kemudian memukul lagi kepala suci itu dengan pedang. Tetapi saat itu kepala beliau masih ada tutupan, sehingga berlumuhan darah dalam tutupan itu. Tetap beliau hanya berdoa kepada Allah. Belum selesai ayatul akhwat, perjalanan kepala suci ini. Ketika beliau sudah enggak mampu lagi bangun, mereka musuh-musuh itu kalau sekarang mau membunuh Imam Husain mereka mampu, tapi masing-masing menunggu supaya gobilah lain yang membunuh, jangan dia. Semua diem. Dengan waktu cukup yang lama berhenti peperangan. Imam duduk sendiri, nggak mampu sesuatu. Tapi musuh-musuh ini tidak juga menyelesaikan.
Semua mereka mengharap supaya kabilah lain yang menghancurkan dan membunuh Al-Imam Husain. Dalam saat semacam ini, Shimir ibn Jausan teriak, kenapa kalian berhenti? Cepat selesaikan orang ini dan bunuhlah. Baru datang beberapa orang, ada yang dengan tombaknya, ada yang dengan pedangnya, ada yang dengan macam-macam, memperlakukan perilaku sehingga tetap dalam keadaan ini. Siti Zainab dari kemahnya lari mendekati dan orang-orang itu mundur. Siti Zainab memeluk jasad ini yang masih hidup saat itu Imam Husain. Siti Zainab hanya teriak, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Umma, wa Husaina. Imam Husain beliau berkata, Zainab, cepat kembalilah ke kemah, jagalah anak-anak itu wahai Zainab. Siti Zainab pun meninggalkan dan kembali ke kemah. Dalam keadaan semacam ini, datanglah manusia yang paling terkutuk, Shimir ibn Diljausan laknatullahi alaih. Dengan biadab ia mendatangi, kemudian duduk di dada Imam Husain. Kemudian ia berkata dengan ungkapan-ungkapan yang keji. Imam Husain senyum saat itu sambil berkata, tahukah engkau kamu sedang duduk di dada siapa? Kata si mal'un ini, ia berkata, aku tahu kamu adalah putra Fatimah, ibumu Fatimah, ayahmu Ali, datukmu Muhammad. Aku tahu datukmu punya syafaat, ayahmu punya syafaat, ibumu punya syafaat. Tapi aku tidak mengharapkan syafaat semua keluargamu. Aku cuma mengharapkan imbalan Ibnu Ziyad untuk memberikan sesuatu kalau aku membawa kepalamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disinilah wafat Al-Imam Husain karena orang itu adalah memisahkan jasad imam dengan kepalanya. Di sini dengan biadab Shimir ibn Diljausan memisahkan kepala itu, dan setiap diperlakukan sesuatu dengan kepala Imam Husain, Imam Husain cuma teriak, wa Muhammadah, wa Ummah, wa Aliyah. Dan terakhir syahidlah, gugurlah beliau, Abi Abdillah. Sampai di sini dipisah jasad dengan kepala mulia ini. Tapi tetap kita ingin lihat bagaimana kejamnya musuh-musuh Allah. Mereka tidak puas hanya memisahkan kepala. Kepala itu kemudian oleh Umar bin Sa'ad diambil, diberikan kepada Khawlah bin Yazid al-Asbahi, kepada Humaid bin Muslim al-Azdi, dan juga kepala-kepala yang lainnya. Dikawal dengan Shimir, Qais ibn al-As'as, Amr ibn al-Hajjaj. Kemudian kepala itu diletakkan di atas tombak dari Kufah, dari Karbala, untuk dibawa ke Kufah, ke istana Ibnu Ziyad. Tetapi yang membawa kepala ini Khawli, ketika sampai di Kufah dalam waktu malam, sementara istana Ibn Ziyad telah ditutup, ia bawa kepala itu di rumahnya. Dia mempunyai 2 istri. Salah satu istrinya adalah orang yang mualiyah li ahlil bait, cinta dengan ahlul bait. Khawli takut agar istrinya enggak tahu apa yang sedang ia bawa. Ia langsung letak di dapur paling belakang, ditutup kepala itu. Di malam hari istrinya melihat rumahnya ada cahaya yang begitu terang benderang yang belum pernah ia saksikan. Ia bangunkan suaminya, apa yang ada ini? Enggak tahu. Kamu bawa apa? Aku akan bawa untukmu hadiah besar sebentar lagi. Apa yang kamu bawa? Aku membawa kepala Husain bin Ali. Kata istrinya, celaka dan terkutuk kamu.
Beraninya kamu membawa kepala putra Zahra ke rumah ini. Apa yang akan kamu ungkapkan kelak pada datuknya di hari kiamat? Dia spontan pergi ke tempat kepala itu dan diambil kepala itu. Ternyata kepala itu mengeluarkan sinar yang begitu nampak cahaya. Istrinya kemudian berkata, aku tidak lagi mau bersamamu dan serumah denganmu. Mulai saat ini aku bukan istrimu. Bahkan ada sejarah yang mencatat istri Khawlah malam itu mendengarkan di tempat kepala itu ada wanita-wanita yang sedang menangisi, merintihi kepala itu. Tanpa menyaksikan ada orangnya, tapi suara beliau mendengarkan suara itu. Dan tidak heran kalau itu Zahra salamullah. Besok harinya kepala itu dibawa oleh Khawli dan satu riwayat yang bawa Shimir kemana? Ke istana Ibnu Ziyad. Ketika ia membawa kepala itu, salamullah alaihi, Ibnu Ziyad sedang duduk dengan orang-orangnya. Khawli atau Shimir yang membawa itu, ia berkata begini, imla rikabi fiddatan aw dhahaba, innani qataltu sayyidal muhajjaba, wa khairuhum man yadhkuruna an-nasaba, qataltu khairan nasi umman wa aba. Hei Ibnu Ziyad, penuhi tanganku, penuhi tempatku ini dengan emas atau perak sebagai hadiah, karena aku membawa kepala manusia yang paling mulia nasabnya, manusia yang termulia ayah dan ibunya. Ibnu Ziyad mendengarkan ada orang memuji Imam Husain, ayah dan ibunya mulia, di depan orang-orangnya spontan ia marah. Dia berkata, kalau kamu tahu yang kamu bunuh dan kepala yang kamu bawa ini manusia yang terbaik ibu dan ayahnya, kenapa kamu bunuh? Enyah kamu, tidak bakal aku beri hadiah untukmu. Ini mulai sekarang ayatul akhawat, dan ini pelajaran Karbala. Orang-orang yang berani melakukan perilaku keji itu, mereka mengharapkan dunia sesaat, mereka mengharapkan imbalan. Tapi sejarah Karbala memberikan pada kita, orang-orang itu ternyata gak mendapatkan sesuatu di dunia, tidak mendapatkan apa lagi di akhirat. Umar bin Sa'ad yang memerangi Imam Husain karena ingin memperoleh kota Rai, ingin dijadikan gubernur di kota Rai. Kata Imam Husain di malam Asyura terakhir ketika beliau memanggil Umar bin Sa'ad, qad zabahakallah ala firasik, semoga Allah membunuh kamu di tempat tidurmu, dan jangan kamu berharap kamu pernah memperoleh sesuatu dari musuh-musuh Allah. Gak mendapatkan sesuatu. Ini yang disebutkan khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Bahkan dalam satu riwayat bukan cuma marah, Ibnu Ziyad berkata, bunuh yang bawa kepala ini. Bawa kepala minta opah dari kita, tapi memuji. Kepala suci itu sekarang ada di Kufah, istana Ibnu Ziyad. Oleh Ibnu Ziyad diletakkan satu tempat dan mulai dipermainkan dengan tongkatnya. Ya Allah, kepala Abi Abdillah, yang perjalanan kepala ini cuma di antara sujud dan pangkuan Rasul, pangkuan Zahra. Dan ketika setelah besar cuma ada yang ada di kepala ini serban Rasulullah. Kepala itu diletakkan oleh Ibnu Ziyad dan dipermainkan dengan tongkatnya, persis di bibirnya dipermainkan. Ketika saat itu ada seorang sahabi yang kebetulan di tempat itu, namanya Zaid bin Arqam. Dia melihat itu, dia marah. Dia berkata, hei Ibnu Ziyad, angkat tongkatmu dari kepala ini. Demi Allah, aku berkali-kali menyaksikan Rasul mencium bibir ini. Kata Ibnu Ziyad, coba kamu bukan orang tua yang sudah pikun, aku penggal kepalamu. Diletakkan. Ketika itu Rabab, istri Imam Husain, ibu Sukaina, ibu Abdullah Radhi, melihat kepala itu spontan loncat dan memeluk dan mencium kepala itu.
Kemudian beliau pun teriak, "Wa Husaina, wa Husaina." Imam Husain adalah gandengan Al-Quran karena beliau Ahlul Bait. Al-Imam Husain dididik dalam keluarga yang semuanya adalah orang Al-Quran semuanya. Karena itu malam Asyura, Imam Husain menghabiskan malamnya dalam salat dan membaca Al-Quran. Dengarkan apa yang terjadi pada kepala suci ini. Kepala ini walau sudah dipisah dengan jasadnya, masih terus membaca Al-Quran. Kalau Musa mendapatkan khitab dari Allah di Tur Sina, kemudian di dekat pohon itu, maka pohon itu bisa mengungkapkan sesuatu. Kalau batu-batu kecil bisa bertasbih di tangan Rasulullah, maka cucu Rasulullah dari Ahlul Bait, Idlul Quran, setelah wafat pun dengarkan sejarah ini. Dan ini terjadi berkali-kali. Pertama, Zaid bin Arqam meriwayatkan, ketika di Kufah saat itu aku di rumahku, ketika di luar rumah ini ramai orang membawa tawanan-tawanan yang dikatakan orang-orang yang keluar dari pemerintahan Yazid. Ketika aku buka, aku melihat kepala-kepala, ada kepala yang begitu bersinar. Aku mendengarkan dari kepala itu membaca ayat Al-Quran dengan firman Allah, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba." Apakah kamu anggap cerita Ashabul Kahfi itu mengherankan? Kepala yang tanpa berjasad membaca ayat ini. Spontan Zaid ibnu Arqam teriak, "Barra'suka ya ibna Rasulillah, ra'suka ajab wa ajab." Bukan Ashabul Kahfi yang mengherankan, tapi kepalamu wahai putra Rasul lebih mengherankan. Kedua kalinya kapan? Kedua kalinya, ya Allah, mereka ini kan ingin menghina keluarga Rasulullah. Mereka letakkan kepala di Kufah itu di tempat yang paling ramai, seperti pasar gitu, supaya orang melihat semuanya kepala suci, dengan 18 kepala keluarganya dan 2 kepala orang-orang lain semua ditampilkan. Saat mereka melihat semua ini, di saat semacam itu Al-Imam Husain masih mengumandangkan Al-Quran dari lidah suci beliau, dari kepala tanpa jasad, yaitu firman Allah dalam surat Kahfi, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Dalam perjalanannya juga kepala itu dalam di atas tombak diletakkan di samping pohon, dan di tempat itu kepala itu masih membaca firman Allah, "Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamunqalabin yanqalibun." Sebentar lagi mereka orang-orang yang zalim akan tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Di Kufah selesai. Sekarang kepala-kepala itu digiring dari Kufah menuju ke Syam, ke istana Yazid. Ini keluarga-keluarga Rasulullah yang lainnya ikut di belakangnya, kendaraan wanita-wanita ini. Dikarak orang bilang dari tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain, terus dibawa kepala ini. Suatu malam mereka berhenti dalam perjalanannya, karena dari Kufah menuju Syam perjalanan jauh. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan itu. Suatu hari, satu malam dalam perjalanan mereka berhenti. Mereka lagi istirahat, minum minuman arak dan mabuk pengawal-pengawal ini. Ketika itu mereka ambil lagi waktu pagi setelah malam. Ketika mereka mau berangkat, mereka melihat di dinding itu ada tertulis satu tulisan dengan darah yang segar di belakang kepala Abi Abdillah. Tertulis di dinding itu ialah kalimat, "Atarju ummatun qatalat Husaina
syafa'ata jaddihi yaumal hisabi. Apakah ada umat yang membunuh, apakah manusia yang membunuh Husain ini masih mengharapkan syafaat datuknya kelak di akhirat? Mereka melihat ini dengan penuh takjub dan heran, tetapi mereka telah mati hati mereka karena itu enggak peduli dengan hal semacam itu. Perjalanan belum selesai kepala ini. Dalam salah satu perjalanan mereka letakkan kepala itu di sakhra, batu besar. Ketika diletakkan di sakhra, ketika mereka meletakkan kepala ini, menetes darah Abi Abdillah dari kepala itu. Dan sampai hari ini sakhra itu masih ada. Kalau di bulan Asyura ini mereka datang ke sakhra itu dan masih menampak lihat darah segar Abi Abdillah. Dan sekarang mereka tempat dibangun kubah besar namanya Nuqtah. Terus mereka berjalan. Ketika masuk dekat Halab, Elpo di Suriah, kan mana Syam itu di Suriah sekarang ya. Ketika mereka masih di Halab atau Elpo, itu di sana dalam perjalanan ini salah satu istri Imam Husain keguguran. Wanita dalam penderitaan semua saat itu, digiring bagaikan tawanan. Salah satu istri Imam Husain menggugurkan anaknya, dinamakan Muhsin, dan sampai hari ini di sana dibangun satu tempat namanya Masjidul Siqt, tempat pengguguran. Sampai sekarang orang pergi ke sana juga diziarahi. Mereka masuk ke tempat lain, jadi melewati bermacam-macam kota. Ketika mereka masuk nama tempat Nasibi, mereka tambah nampakkan, mereka goyang-goyangkan kepala ini agar semua orang melihat. Ketika mereka memperlakukan semacam ini, Sayyidah Zainab melihat, spontan beliau teriak, "Atushharu ma bainal bariyati unwa wad dunya auha ilaihi jalilu. Kafartum bi rabbil arsi thumma bi nabiyhi ka'an lam yajikum fiz zamani rasulu." Apakah dinampakkan, disohorkan semacam ini kepala-kepala suci ini, sementara kepada abah kita, ayah kita, Jibril menurunkan wahyunya? Sungguh kalian telah berkufur kepada Allah dan pada Rasulnya, seakan-akan belum pernah datang kepada kalian seorang Rasul. Belum selesai, tapi ada satu kejadian dalam perjalanan kepala ini. Dalam salah satu perjalanan mereka pernah malam itu berhenti mengawal kepala ini di salah satu tempat itu adalah tempat pendeta. Diletakkan di malam hari, mereka sedang istirahatnya mengawal ini. Ada salah satu pastornya itu keluar dari tempatnya melihat ada cahaya. Dilihat dari mana sumbernya cahaya ini. Ya keluar dari rumahnya, dilihat banyak orang. Kemudian dia pergi, ternyata ada satu benda, yang dari benda itu ada cahaya yang terang menerang. Beliau tanya, itu apa dalamnya? Mereka berkata, ini kita bawa tawanan. Siapa itu tawanan? Husain, kepala Husain bin Ali. Siapa ibunya? Dia bilang Fatimah putri Muhammad. Celaka kalian, dia bilang. Kalian beraninya melakukan kepada anak dari anak Nabi kalian. Kata dia, boleh aku ambil kepala ini? Kata mereka, tidak. Akhirnya sang rahib ini mengatakan, biar malam ini saja di tempatku, aku berikan kalian 10.000 dirham. Diizinkan. Dapat 10.000 dirham, diizinkan. Kepala itu diletakkan. Kemudian dia terdengar suara, tubalak, tubalak. Alangkah bahagianya engkau, alangkah beruntungnya engkau. Wa tuba liman arafa haqqah, dan alangkah untungnya orang yang tahu haknya ini. Dia enggak mendengarkan ada orang, tapi ada suara. Kepala itu diletakkan, kemudian kata pendeta, ya Allah, demi Isa aku mohon,
Biar kepala ini mampu berbicara kepadaku apa yang terjadi. Spontan kepala itu berkata, ya rahib, ayyu syai'in turid? Kamu mau apa? Kalau mukjizat-mukjizat semacam ini kecil ayyuhal ikhwah untuk ahlul bait, dan sangat kecil sekali. Kata sang pastor, man anta? Siapa engkau? Dengarkan jawaban Imam Hussein. Ana ibnu Muhammadil Mustafa, ana ibnu Ali al-Murtada, ana ibnu Fatimatiz Zahra, ana al-maqtul bi Karbala, ana al-mazlum, ana al-'atshan. Aku putra Muhammad, aku putra Ali, aku putra Fatimah. Aku yang terbunuh di Karbala dalam keadaan teraniaya. Aku yang terbunuh di Karbala dalam keadaan dahaga. Kata sang pastor, aku tidak pernah akan palingkan wajahku dari wajahmu sampai engkau menjamin kepadaku bahwa engkau akan memberikan syafaat untukku di hari kiamat. Kata sang kepala Imam Hussein itu menjawab, irji ila dini jaddi. Kalau kamu mau mengharapkan syafaat, meluklah agama datukku. Kata sang rahib pastor, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Spontan pastor itu memeluk Islam. Ini mukjizat yang diperoleh dari kepala suci yang dibawa oleh mereka saat itu. Pagi harinya diambil kepala itu, dibawa, karena perjalanan ke Syam masih begitu jauh, belum sampai, terus masih di jauh. Setelah itu kepala ketika sampai akhirnya di rumah, di istana Yazid. Sebelum sampai ini ada bermacam-macam ungkapan syair, tapi saya lewati saja. Kita sekarang membahas kepala itu telah sampai di istana Yazid, laknatullahi alaih. Ketika sampai di istana Yazid, oleh Yazid disuruh masuk istana itu, disuruh meletakkan di tempat tas dari emas, diletakkan. Wanita-wanitanya disuruh lihat di sana di bawah. Perhatikan apa kejamnya musuh-musuh Allah ini, supaya kita tahu beginilah mereka memperlakukan perilaku keji. Yazid laknatullahi alaih juga mempermainkan kepala suci itu sambil mengucapkan beberapa bait-bait syair yang sangat-sangat keji yang ia lakukan terhadap kepala suci ini. Mereka, Yazid menganggap bahwa sekarang aku bisa membalas apa yang dilakukan oleh mereka. Ketika kepala itu begitu sampai, inilah ungkapan Yazid. Di hadapan kepala, Yazid berkata, laita asyakhi bi badrin syahidu وقعة الخزرج مع وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشلي لست من خندق إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. Terakhir, وَقَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَادَاتِهِمْ لَوْ عَدَلْنَاهُ بِبَدْرٍ لَعْتَدَلْ. Coba datuk-datukku yang mereka mati di Badar, mereka sekarang menyaksikan bagaimana aku telah mampu memperlakukan keji terhadap kepala ini. Pasti mereka akan gembira, pasti mereka akan teriak-teriak gembira dan bangga, dan semua akan mengatakan, ya Yazid, teruskan, jangan melemah. Aku bukan dari keturunan ayahku kalau aku enggak balas dendam dengan keluarga Ahmad. Sesungguhnya Bani Hashim bermain, tidak ada berita dan tidak ada wahyu pernah turun. Ini kekufurannya.
Terus dia berkata, aku telah bantai semua keluarga-keluarga ini. Kalau aku datangkan dengan pembantaian yang dilakukan oleh mereka terhadap datuk-datukku di Badr, sekarang selesai, telah membayar istilahnya. Ini yang diungkapkan oleh Yazid la'natullahi alaih. Ketika di situ di Yazid ada dia mempertanyakan kepala suci itu. Ada satu cerita saat itu terjadi. Ada dua kejadian. Di hari yang sama itu ada utusan dari Roma datang ke istana Yazid. Ketika melihat kepala-kepala ini, kata orang Rom itu, "Hai Yazid, ini kepala siapa yang kamu letakkan sendiri?" Kata Yazid, "Kamu datang di sini diutus rajamu, tidak ada urusannya dengan masalah ini, jangan ikut campur." Kata utusan Rom, "Tidak, aku ingin tahu semua yang kulihat, sehingga kalau mereka tanya kepadaku, aku mampu menjawab semua yang kusaksikan." Kata dia, "Ini adalah kepala orang yang melawan kerajaan kita." "Kepala siapa itu?" "Kepala Husain bin Ali, ibunya Fatimah, putri Muhammad." Orang Kristen itu teriak, "Alangkah celakanya kalian dan agama kalian ini. Kalian beraninya membunuh cucu Nabi kalian, sementara antara orang ini dengan Nabi kalian cuma satu wanita." "Hei Yazid, dengarkan, aku ini keturunan dari orang yang pernah berbuat baik dengan Daud, dan sampai hari ini orang Nasara kalau melihat aku, mereka menghormati aku karena keturunan yang masih begini jauh. Hei Yazid, tidakkah kamu tahu bahwa di satu tempat di sana ada satu tempat yang tempat itu pernah dilewati oleh Isa, dan tempat itu pernah diinjak oleh kaki keledai Isa, dan sampai hari ini tempat itu kita datangi dari tempat yang jauh untuk mengambil barokah dari sisa yang diinjak oleh keledai dari Isa, sementara kalian, cucu Nabi kalian sendiri, kalian bunuh." Penggal kepala orang ini supaya enggak mempermalukan aku di negaranya. Ketika mau dipenggal, dia loncat memeluk kepala Imam Husain dan mencium kepala Imam Husain, kemudian bersyahadat dan kemudian masuk Islam karena kepala itu, dan akhirnya kelak akan mendapatkan syafaat datuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Orang Kristen lebih prihatin dengan kepala itu. Dan Yazid mempermainkan ini bukan sekali. Dimasukkan sehari dua hari, datangkan lagi. Imam Ridha salamullah pernah meriwayatkan kepada kita dalam kitab Uyunul Ridha. Beliau meriwayatkan bahwa suatu hari Yazid main catur, meletakkan kepala Abi Abdillah di sampingnya sambil minum arak. Setelah minum, sisa-sisa arak dilemparkan ke kepala itu. Kepala imam. Ini Yazid. Ini Yazid ibn Muawiyah. Ini Yazid yang Imam Husain berkata, kalau Islam dan Muslimin dipimpin oleh orang semacam Yazid, fa'alal Islamis salam, selesai Islam. Di hari-hari berikutnya, kepala masih nampakkan dan dipermainkan. Ada utusan datang. Utusan dari Rom yang sudah tua datang. Dari Rom atau negara lain. Dia melihat kepala ini, dia tanya kepada Yazid, "Hei Yazid, siapa ini?" Kata Yazid, "Kamu mau apa? Mau tahu segalanya? Tidak, kepala siapa ini?" Yazid mempermainkan kepala ini. Kata Yazid, "Ini putra Ali, putra Fatimah." "Celaka kamu ya Yazid. Dengarkan apa yang pernah kulihat dari kepala ini. Aku ya Yazid, di masa Datuk Anain, Datuk orang ini, dan orang ini masih kecil saat itu, aku pernah datang ke tempat datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika mendengarkan kebesarannya, aku ingin ketemu. Aku
Aku tanya orang-orang yang ada di tempat itu saat itu di Madinah, kesenangan Muhammad itu apa? Biar aku datang membawa hadiah. Orang-orang berkata, dia senang kalau diberi minyak wangi, ekir. Karena memang kalau kita membaca sejarah Rasulullah, belanja Rasulullah untuk minyak wanginya lebih banyak daripada belanja untuk baju beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayatul akhawat, ini saya agak lamakan enggak ya, malam Asyura kita sebentar. Aku beli minyak, kata orang ini. Aku kemudian datang, aku menghadap. Rasul menyambut kedatanganku, datuk anak ini. Kemudian dia berkata, apa yang kamu bawa ini? Kataku, ini adalah hadiah yang paling rendah dan hina dari seorang yang hina untukmu, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, siapa namamu? Tanya orang ini. Aku katakan, aku Abdul Syams. Kata Rasulullah, masuklah ke agamaku dan aku ganti namamu, baru aku terima hadiahmu. Aku berpikir, aku telah banyak membaca dan mengenal kebesarannya. Aku berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasul datuk ini mengganti namaku Abdul Wahab. Dan semenjak itu aku Islam, tapi aku sembunyikan Islamku sampai di negaraku. Sekarang aku punya 4 lelaki dan 4 wanita anakku, tapi tetap orang di negeriku tidak tahu kalau aku telah memeluk agama ini. Di hari kedua, dengarkan wahai Yazid, sambil menangis dia. Di hari kedua setelah hari pertama aku masuk Islam, hari kedua aku datang. Aku melihat kedua adang-abangnya masih kecil, Hasan dan Husain, datang ke Rasulullah. Keduanya kemudian berkata, wahai ayah kita Rasulullah. Jadi Imam Hasan, Imam Husain ini kalau manggil Rasulullah abah. Wahai ayah kita Rasulullah, kami ingin menulis, aku dan abangku Hasan, nanti kamu lihat siapa yang paling baik tulisannya. Kata Rasulullah, lakukan. Mereka berdua menulis, kemudian datang ke Rasulullah. Rasulullah tidak mau menyakiti salah satu anaknya. Kalau dikatakan yang baik Hasan, takut menyakiti Husain. Kalau dikatakan yang baik Husain, takut menyakitkan hati si Hasan. Beliau berkata, anakku, datukmu seorang nabi yang enggak membaca, bawa ke ayahmu. Mereka berdua pergi ke Imam Ali. Dan kemudian Rasulullah bangun bersama Salman meninggalkan tempat itu. Kata dia, Abdul Wahab ini. Tidak lama kembali Salman. Aku tanya, wahai Salman, dan dia kawan dengan Salman, apa yang terjadi tadi itu? Kata Salman, ketika tulisan keduanya diberikan kepada Ali, Imam Ali berkata, aku tahu Rasulullah enggak mau menyakiti salah satu anak ini. Aku pun tidak tahu, enggak mau menyakiti salah satu anak ini untuk kukatakan yang baik Hasan atau Husain. Kata Ali, pergilah ke ibu kalian. Nanti ibu kalian bisa tahu siapa yang baik di antara kalian tulisannya. Mereka pergi berdua kepada ibunya. Ketika sampai pada Zahra, dan Zahra juga tahu bahwa abahnya menolak, suaminya menolak. Kata Zahra begini, wahai kedua anakku, aku punya kalung ini ada 7 matanya. Aku akan buang, aku lemparkan. Siapa yang ngambil lebih banyak, itulah yang bagus sudah. Kalian sama-sama juga bagus. Di rumah Rasulullah, di rumah Zahra, dan Rasulullah ada. Zahra mengeluarkan, dilempar 7 mata itu. Mereka berebut mengambil. Hasan mendapatkan 3, Husain mendapatkan 3. Ketika yang ingin mengambil satu ini, Rabbul Izzah memerintahkan Jibril. Jibril cepat turun dan belah 2 permata itu supaya tidak ada yang tersentuh dan sakit hati mereka berdua. Mereka berebut, terbelah 2. Hasan mendapatkan separuhnya, Husain separuhnya. Ya Yazid, kata dia, kalau Allah tidak ingin anak ini sakit hatinya, teganya kamu perlakukan semacam ini. Kemudian dia peluk jasad itu, kepala itu, mengeluarkan ikrarnya, syahadat demi syahadat, dan mohon syafaat, dan ia akhirnya mati, dibunuh oleh Yazid dan dalam keadaan
memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ayatul akhawat, kepala ini belum selesai berjalan. Pada akhirnya kepala itu dikembalikan kepada keluarga Rasul. Karena Yazid di hari ketika Imam Husain di situ kepalanya dan keluarga Imam Husain, Yazid dalam keadaan ketakutan kehidupannya. Sering teriak-teriak di malam hari. Sampai akhirnya ia berkata kepada Ali Zainal Abidin, apa yang kamu inginkan? Kata Imam Ali, kembalikan kepala-kepala itu dan kembalikan kami ke Madinah, tapi lewatkan ke Karbala, kami akan melihat kuburan ayah kita dan keluarga kita. Mereka hanya bawa kembali ke Madinah. Mereka melewati Karbala sebelum ke Madinah. Ketika mereka sampai di Karbala persis Arba'in, dan ketika Arba'in itulah dikembalikan kepala suci ini kepada jasadnya dan dimakamkan di tempat yang sama yang sekarang ada di makam Karbala itu. Walaupun kalau kita ke Mesir, ada di depan Azhar itu kuburan kepala Imam Husain. Orang mengatakan begitu karena dikatakan kerajaan Fatimiyin pernah mengambil kepala itu. Ada yang menyebutkan di Suria, ada di Damas di Syam. Sampai sekarang ini ada tempat di Syam sana, dekat di antara gereja dan masjid dan kuburan Nabi Yahya. Di situ ada tempat kepala Imam Husain yang bukan kuburannya, tapi orang berziarah karena dalam perjalanan ke Kufa menuju ke Syam pernah kepala itu diistirahatkan di tempat itu dan semua orang mengambil barokah ke tempat itu. Tapi yang paling terkenal adalah kepala itu kembali lagi ke jasad sucinya, yaitu dikembalikan oleh Imam Ali Zainal Abidin persis hari 40, dan disitulah kepala itu dikembalikan. Inilah perjalanan kepala Imam Husain, perjalanan kepala suci yang semuanya ini menampakkan kebesaran yang ada pada kepala itu. Mereka ingin memisahkan jasadnya, mereka ingin membunuh, mereka ingin agar manusia lupa, mereka melakukan segala macam perilaku, tapi tetap wa yutimmullah nurihi walau karihal musyrikun. Tetap Allah tampilkan cahayanya. Sekarang kalau kita melihat tempat-tempat yang mereka dulu Bani Umayyah ingin menjauhkan umat dari Ahlul Bait, sekarang dan seterusnya, di mana tempat yang pernah diinjak oleh mereka enggak dikenang hari ini? Kalau orang pergi ke Suria melihat kuburan Muawiyah di tempat yang paling kotor, di situ penuh ada bermacam-macam kotoran di situ. Kemudian orang menoleh di Najaf, kuburan Al-Imam Ali, datang seorang Muhammad Al-Majdzub, rektor Madinah, universitas di Madinah. Dia pernah mengucapkan bait-bait syair berkata, Aba Yazid ainal qusur. Dia memperbandingkan antara dua kuburan ini. Dia berkata, bapaknya Yazid, di mana yang kamu habiskan uang muslimin untuk menghancurkan nama Ali bin Abi Thalib? Sekarang siapa yang mengenang namamu? Tapi tengoklah ke Najaf. Kalau kamu melihat di sana, kalau bukan karena takut pada Allah, orang semua akan rukuk dan sujud di makam itu. Ahlul Bait nggak bisa dihilangkan dari umat ini. Apapun yang dilakukan, tetap Allah akan menampilkan kebesaran itu. Walaupun diperangi, dimusuhi dan diapakan, tetap Ahlul Bait akan ada dalam perlindungan Allah. Walaupun kemenangan itu tidak harus sesaat. Karena kadang-kadang orang menganggap begini, Imam Husain kalah di Karbala. Padahal justru ini kemenangan Al-Imam Husain. Justru kemenangan Al-Imam Husain saat persis beliau gugur, inilah menang beliau, inilah kebangkitan beliau. Justru saat itulah kehidupan beliau yang begitu panjang, yang bisa menggerakkan semua umat untuk berjuang karena melihat beliau. Ini kehidupan dan ini kemenangan. Jadi kalau Anda ada waktu, bacalah tafsir Dhilalul Quran fi Dhilalul Quran Sayyid Qutb. Ketika beliau menafsirkan inna lanansulu rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, surat Ghafir atau Mukmin 51, beliau berkata, orang yang melihat dengan
pandangan yang sempit akan menganggap bahwa Husain bin Ali gugur dan kalah. Sementara kalau kita lihat dengan tinjauan yang begitu jauh, kita yakini bahwa Husain bin Ali adalah menang dan memperoleh kemenangan yang tidak diperoleh oleh siapapun. 1000 tahun pun seorang syahid, kata Sayyid Qutb, tidak mampu memperlakukan apa yang dilakukan Husain dalam khutbah akhirnya di Asyura, karena khutbah itulah yang membangkitkan semua generasi demi generasi untuk membangkitkan Islam dan tidak mundur dengan kematian. Dan inilah rahasia kemenangan Abi Abdillah. Ayatul akhawat, itu yang kita baca, yang kita kaji malam ini dalam malam Asyura, besok hari Asyura. A'zamallahu ujurana bimusabina bil Husain wa ja'alana wa iyyakum minal akhidhin bi tha'rih ma'a walihi minal ilm ma'al walihi al-imam al-mahdi al-muntazar ajjalallahu farajahu syarif. Besok kita akan adakan peringatan Asyura, dan setiap tetesan air mata itu mempunyai nilai di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melihat kita dengan ainur rahmah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dengan ainur rahmah. Mudah-mudahan Allah selalu tidak mencabut dari dadah dan hati kita hubbu Muhammad wa ali Muhammad. Kita mau hidup dengan ini, mati dengan ini, dan kelak ketemu Rasulullah dengan cinta pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk kita bisa merubah sikap kehidupan kita dari yang baik menuju yang lebih baik. Semoga Allah memberikan taufik kita bisa mampu melakukan apa yang dianjurkan oleh Ahlul Bait untuk kita, agar kita kelak tidak malu di hadapan Zahra, mengaku sebagai pengikutnya, pengikut ayahnya, pengikut suaminya, pengikut putra-putranya, tapi kita jauh dari kebenaran itu. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, warzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik, واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.